Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak ngantuk. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya kita membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Tadi ada yang bantu Kang Sadrun ya, almarhum Ibu Sutiem bintinya lupa saya, terus Kang Ali Seno untuk almarhum ibunya juga sama. Di HP itu saya lupa tadi nulis. Kemudian dari Kang Abrori, Ali Abrori, masing-masing sebesar 500 sama 300. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua beliau Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitihi. Tsumma ila hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, khususan Jami' Awali Songo, khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura, wa ila roh Mbah Hasyim Asri Jombang, wa ila roh Mbah Asad Samsul Arifin Situbondo, wa ila roh Mbah Hamid Pasuruan, wa ilaro Mbah Surga Surgi Pasuruan, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, Mbah Selagah itu Sayyid Hasan Sanusi ya. Kemudian Mbah Gede, nama aslinya Mbah Khotam, putranya Mbah Selagah, termasuk Mbah Gede kedua. Wana khususan Nabiullah Khidir Rijalul Ghaib, Ahmad Balyan bin Malkan, Syekh Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi, Syekh Ahmad Dahlan Karang Cempaka Sumeneb, Syekh Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan Karang Cempaka juga, Mbah Kiai Haji Abdullah Sajjad bin Kiai Haji Sarkowi Sumeneb. Ini termasuk cucu keempat ya, dari keempat atau kelima dari Sunan Kudus, Syekh Ja'far Shadiq. Wana Husain Laro Mbah Ahmad Siddiq Jember, Habib Soleh Tanggul, wa ilaro Ki Bisri Mustafa Rembang, Ki Maimun Zubair Rembang, Ki Ali Maksum Lasem Rembang, Ki Abdullah Salam Khajen, Ki Salam Mahfud Khajen, Ki Abdullah Rifai Khajen, Mbah Madun Pondoan, Jami' Masyayikhina di Khajen dan Cebole Pati. Kemudian Mbah Arwani Kudus, Mbah Turehan Kudus, Mbah Makmun Kudus, semua guru-guru yang ada di Kudus, Ki Ali, Ki Fatoni, banyak sekali guru-guru saya di Kudus. Ki Soleh Darat Semarang,
Abu Yadimyati Banten, ajengan Khair Afandi Ki Ilyas Ruhiyat, kemudian Aba Anom Tasikmalaya, wana khususon ila roh Ki Yusuf Taujiri Garut, termasuk Prabu Kian Santang. Nah, ini juga termasuk yang membabat tanah Jawa, pulau terutama di wilayah Jawa Jawa Barat. Kang Ayub Cirebon ini termasuk cucu-cucunya. Ya, termasuk saudaranya adalah Sunan Gunung Jati. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala qauluhu walakin, sekarang itu ya 34 yang agak bawah. Qauluhu bermula ucapannya musannif walakin, yaitu lakin, walakin wala yu'tafu biha, dan tidak bisa dibuat ataf biha apabila dengan lakin, illa bisyurutin, kecuali dengan syarat-syarat, salah satin yang 3. Maksudnya lakin ini bisa menjadi huruf ataf, tapi ada syarat 3. Al-awalu, bermula syarat yang pertama, ifradu ma'tufaiha, itu memufradkan 2 lafaz yang diatofkan. Maksudnya 2 lafaz yang diatofkan itu ma'tuf dan ma'tuf alaih. Nah, ini berikutnya keren ini Pak, perhatikan Santi. Falau talat, maka jikalau menyandingi ha pada lakin, apa yang talat, jumlatun jumlah, fahia, maka bermula lakin, ibtidaiyatun, itu lakin maknanya ibtidaiyah. Oh, ini keren. Walaisat, dan tidak ada apa lakin, tidak ada itu atifatan, huruf yang mengatofkan. Balhia, bahkan bermula lakin, harfu ibtidain, itu huruf ibtida. Kama, sebagaimana keterangan fi qaulis syairi, yang ada dalam ucapan penyair. Nah, ini penyairnya dulu kemarin udah saya cari tadi. Saya tuh kalau mau rajin nyari itu enak. Nah, penyairnya Zuhair bin Abi Salma. Tulisannya begini. Kalau kalian mau rajin mah Zuhair ibn Abi Salma. Ini penyairnya. Nah, Zuhair bin bin Abi Salma. Nah, ini syairnya, yaitu inna bna warqa ala tahsabawatirahu lakin waqo iuhu fil harbitan tadhiru. Nah, itu inna bna warqa, sesungguhnya Ibnu Warqa, Warqa itu nama orang, la tahsa, itu tidak takut siapa Ibnu Warqa, itu la tahsa ya. Ada yang iya enggak? Inna bna Warqa, namanya nama ini saya lihat tadi di sarah. Nama Ibnu Warqa adalah Haris bin Warqa As-Saidawi. Inna bna Warqa, sesungguhnya Ibnu Warqa, la tuhsa saja, la tuhsa, itu tidak ditakuti apa bawadiruhu. Bawadir itu zamannya Badirah wa ya al-jaddatu, nenek-neneknya Ibnu Warqa. Lakin waqa'i uhu, tetapi bermula kejadian-kejadiannya Ibnu Warqa fil harbi, dalam pertempuran, tuntadzoru, itu ditunggu apa waqa'i. Nah, kadang-kadang bukan bawadir tapi gowail. Nah, itu lakin itu bisa menjadi huruf athof, tapi dengan syarat 3.
Yang syarat yang pertama adalah maktuf dan maktuf alaihnya, nanti di bawah ada contohnya. Umpamanya contohnya gini. Ma jaa Zaidun, umpamanya. Ma jaa Zaidun lakin Amrun. Nah, Zaidun ini Amrun maktuf. Zaidun maktuf alaih, saya singkat ya, maktuf alaih. Zaidun mufrad bukan? Maksudnya mufrad di sini bukan jumlah. Amrun mufrad bukan? Mufrad maksudnya bukan jumlah. Ini syarat yang pertamanya. Nah, antara maktuf dan maktuf alaih itu maksudnya maktufaiha itu adalah berupa mufrad keduanya. Oke? Itu syarat yang pertama. Nah, ditambahi komentar lagi, kalau enggak berupa mufrad tapi jumlah, maka lakinnya adalah termasuk lakin ibtidaiyah. Lakin apa? Ibtidaiyah. Walaisat atifatan, dan lakin tidak disebut lakin huruf atof. Itu maksudnya. Balhiya harfu ibtidain. Nah itu contohnya. Saya tulis yang di dalam syair. Inna bna. Ini kalau bisa ntar digeser kemarian ya. Ini nempel gak? Enggak kan ya? Ah begini aja lah. Monyong. Kok bunyi sih? Nah kan enakan. Ya enggak? Yang sana gak kelihatan, salah dewek. Lah iya kak. Lah biar ini. Inna bna. Lu gak kelihatan? Nah sekarang geser sonoan. Lah iya kan? Inna bna zarqa'a la tuhsa bawa diruhu. Lakin apa tadi? Lumah. Lakin wako i'ahu. Terusnya fil harbi tuntadzoru. Nah ini mubtada. Lakin waqa'i'uhu fil harbi itu tuntadzoru. Jumlahnya waqa'i'uhu fil harbi tuntadzoru itu adalah mubtada khobar. Artinya lakin maktufnya berupa jumlah. Artinya kalau jumlah berarti tidak mufrad. Kalau tidak mufrad, lakin bukan huruf atof, tapi lakin disebut ngantuk. Udah tidur aja bareng. Fa inik taronat, maka jika kebarengan apa lakin dengan wawu, fal atifu maka bermula, maka utawi. Ini siapa putranya Gus Dur, siapa namanya? Mana? Kamu siapa namanya? Isna. Kamu di sana biasa ngertiin bahasa Jawa ya? Ayo tak campurin gado-gado ya. Fal atifu moko utawi perkara kang ngatofaken. Bahasanya Jawa. Yang orang Sunda nyengir. Kan gitu kan? Al wawu iku huruf wawu. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Wa ma Muhammad ayat sebelumnya itu ma Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir rasulallahi wa khataman nabiyyin. Nah itu kalau itu kan dipenggal karena untuk yang ambil contoh yang bersangkutan langsung. Walakir rasulallahi, dan tetapinya Rasulullah. Muhammad itu bukan bapaknya seseorang. Nah ini kaitannya ngadopsi anak. Ya ini asbab nuzulnya diperhatikan. Nabi Muhammad dulu itu pernah ngadopsi seseorang yang namanya itu Zaid bin Harisah.
Itu bahkan Zaid bin Muhammad, Zaid bin Nabi. Akhirnya terjadi hadisul ifki. Oke ya, ini karena sinyalnya ngajak ribut. Kasih komentar CC bidik gitu biar tahu dia. Kita lanjutkan. Sekarang asartus salisu, bermula syarat yang ketiga. Asartus salisu, bermula syarat yang ketiga. Antakoa, itu bahwasanya jatuh apalakin ba'da nafyin, setelah nafi, au nahyin, atau nahi. Falau waqa'at, maka apabila terjatuh apalakin ba'da isbatin, setelah kalam isbat. Maksud isbat itu kalam positif. Lam takun, maka tidaklah ada apalakin, tidak ada itu atifatan, menjadi huruf atof. Kama fi qaulika, sebagaimana di dalam ucapan kamu, ja'a zaidun lakin amrun. Ja'a telah datang, siapa zaidun zaid, lakin amrun tetapinya amr. Walam yaji, dan tidak datang siapa amr. Nah itu diatofkan. Ja'a zaidun lakin lakin amrun, tetapi bermula amr, lam yaji gitu loh. Itu tidak datang siapa amr. Bal hiya, bahkan bermula lakin, harfu ibtida'in, itu huruf ibtida'. Nah, udah, lakin syarat yang ketiga, lakin bisa menjadi huruf atof. Lakin jatuh setelah nafi atau nahi. Tahu kan ya, nafi negatif, kalau nahi larangan. Nah, kalau ada lakin jatuh setelah kalam isbat. Kalam isbat itu enggak negatif, tapi positif. Maka lakin tidak menjadi huruf atof. Nah ini contohnya. Ja'a zaidun lakin amrun lam yaji. Nih, ja'a zaidun, siapa yang datang? Zaid. Wa amrun lam, lakin ya, lakin amrun lam yaji. Nah di sini lakin yang ada itu adalah lakin tidak, masuk tidak permulaan kalam. Antara ini dengan ini beda jumlahnya. Itu maksudnya ibtidak. Ibtidak kan permulaan, nah, yang berdiri sendiri maksudnya. Oke, bisa dipahami ya. Qauluhu wa hatta, qauluhu bermula ucapannya musannif, wa hatta dan hatta. Wa maknaha, dan bermula maknanya hatta. At-tadriju, itu tadrij. Tadrij itu masuk dengan pelan-pelan. Nah, itu tadrij. Sedikit demi sedikit, itu tadrij. Wahwa, dan itu ada keterangannya. Wahwa, dan bermula at-tadrij, inqidha'u syai'an fa syai'an. Inqidha'u syai'i, itu habisnya sesuatu. Syai'an, lu nggak paham, Mat. Muncul namanya baru lu tak. Kalau begitu nggak, makanya admin itu harus canggih tuh di sini, gitu loh. Syai'an sedikit, fasyai'an maka sedikit, ila ayyab lugo. Udah di aja lu ah. Ila ayyab lugo, sampai bahwasanya sampai apa perkara syai' al-ghayata, pada puncaknya. Imma fi syarafi, ada kalanya dalam kemuliaan. Kaqaulika, seperti ucapan kamu, matan nasu hattal anbiya'u. Mata mati siapa an-nasu manusia, hattal anbiya'u, sampai para nabi. Nah itu hatta. Udah langsung saya artikan aja. Hatta ini termasuk bagian daripada huruf atof. Tapi huruf hatta sebagai atof itu adalah tadrij. Maksudnya tadrij enggak sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Nah itu contohnya.
Ini saya hapus ya, udah kelar ini. Tadrid itu apa? Inqidha'u syai'an fa syai'an, habisnya atau tuntasnya sesuatu sedikit demi sedikit. Nah ini contohnya. Habisnya sesuatu tadi itu ada kalanya imma syaraf, imma fi syaraf, ada kalanya dalam yang mulia. Contohnya yang mulia begini. Matan nasu. Manusia semuanya mati. Hatta al-anbiya'u. Tuh. Sehingga para nabi. Nabi kalau dibanding umat manusia, muliaan mana? Muliaan para nabi. Nah, hatta ini manusia mati, dikit semuanya mati. Yang mati sampai para nabi sekalipun juga mati. Nabi kalau dibanding umat manusia, goyahnya itu adalah syaraf, kemuliaan. Oke? Nah, wa imma fil khassati, dan ada kalanya dalam khossah itu kekasaran, maksudnya kehinaan. Itu contohnya kakaulika, seperti ucapan kamu, istaghnan nasu hattal hajjamuna. Istaghna, tidaklah butuh siapa an-nasu, umat manusia, hattal hajjamuna, sehingga orang-orang hijamah, orang-orang yang ahli cantuk. Cantuk itu apa? Bekam kalau bahasa ininya ya. Kalau bahasa Jawanya cantuk. Ngerti cantuk enggak? Bekam itu loh, bekam enggak ngerti? Yang dicetek, disedot, darahnya keluar. Itu namanya hijamah. Orang yang ahli hijamah itu adalah hajjam. Nah, jamannya hajjamun. Jadi istaghnan nasu, nanti umat manusia itu menjadi kaya, enggak butuh kepada yang lain, termasuk tukang cantuk. Tahu tukang cantuk ya? Nah, contoh di sini istaghnan nasu hatta al-hajjamuna. Al-hajjamun ini kan rofa, tandanya wau karena jamak mudzakkar salim, diatofkan kepada lafaz an-nasu. Nah, ini ya kalau di sini sebenarnya enggak, ya gimana ya, keren enggak keren sih kalau saya bilang. Tukang cantuk kalau versi di sini dianggap sebagai profesi yang kurang bagus gitu kan. Nah, sebenarnya kan bagus juga orang nolong orang, tapi dalam pandangan ini dianggap, maksudnya kalau di sini loh, kalau saya mah bagus saja, ya enggak, orang juga menghasilkan duit kan gitu, juga termasuk itu adalah profesi. Nah, cuman kalau versi di sini tukang hijamah, tukang bekam itu dipandang kurang baik kan gitu. Kalau versi musonif loh ya. Ya kalau saya sih baik-baik aja. Nah, di sini manusia tidak butuh sampai yang namanya tukang bekam sekalipun itu kan identik dengan orang yang butuh profesi kan. Nah, itu nanti tidak butuh. Ya itu nanti kalau udah ada zaman, ya kayak zamannya Umar bin Abdul Aziz saja. Nah, itu kan zaman Islam udah luar biasa lah gitu loh. Qauluhu, udah lanjut. Qauluhu, bermula ucapannya musonib fi ba'dil mawadhi'i, ya maksudnya hatta, tapi hatta tadi fi ba'dil mawadhi', dalam sebagian tempat itu loh maksudnya. Asyara, memberi isyarah siapa musonib, bidzalika, dengan itu, hatta fi ba'dil mawadhi' ila annaha, pada sesungguhnya hatta qad la takunu, itu terkadang tidaklah ada apa hatta atifatan, itu sebagai huruf athof, kama sebagaimana keterangan fi qauli syairi. Ini saya belum buka sama sekali penyair ini. Famazalatil qatsla tamujju dima'aha bidajlata hatta ma udajlata ashkalu. Nah ini famazalat, maka tidak henti-hentinya
apa al-qatlah, orang-orang yang dibunuh. Itu al-qatlah, jamaknya qatil. Nah, perhatikan, Ramli bangun. Tidur lagi. Enggak, udah biarin tidur. Qatlah itu jamaknya qatil. Yang semalam udah saya kasih tahu, mayyitun mauta. Ini kalian menguasai mufradat. Nah, di sini qatlah. Diperhatikan Santi, lu belum tentu paham. Santi nggak ada. Hai? Sakit apaan, Mi? Mbok lu apain? Wah, lu jangan berantem mulu sama mboknya. Bolain ke kupang lu. Qatla ini jamaknya qatilun. Dimakna maqtul. Nah, orang terbunuh itu rusak apa enggak? Binasa apa enggak? Binasa. Kan kemarin udah saya kasih tahu, yang mengikuti wazan fa'la itu kebanyakan adalah yang menunjukkan makna binasa, seperti mauta jamaknya mayit. Nah, ini qatla. Nah, itu maksudnya. Nah, itu diperhatikan. Tamuju itu apa namanya? Memancar, menyembur, majaya muju, menyembur keluar apa dima'uha, darahnya qatla bidajlata, di sungai Dajlah. Dajlah itu nama sungai. Nah, sungai di Irak sana ada sungai Efrat, sungai Dajlah. Hatta nah itu hatanya tidak termasuk tidak termasuk huruf athof. Hatta ma'u Dajlata, sehingga bermula air sungai Dajlah. Askalu itu samar. Maksudnya askal itu enggak jelas. Warna air itu kan kalau enggak bening ya biru. Iya kan? Nah, ini warna airnya karena bercampur aduk dengan darah. Berubah menjadi merah. Ya kan, merah karena bercampur air kan enggak merah-merah banget. Nah, bisa aja warnanya apa? Pink, atau warnanya ya udah enggak jelas. Bening kagak, biru kagak, pink kagak, merah kagak. Ah udah. Ya baunya ya anyir, yang namanya bau darah. Ya kan dulu peperangan itu kan luar biasa. Apalagi kalau ketika perang sama suku barbar itu, sama Genghis Khan itu. Wah, luar biasa itu. Cuman kan luar biasa juga. Genghis Khan kan akhirnya memunculkan tokoh yang luar biasa, Kubilai Khan. Lah iya kan? Nah, kudu tahu sejarah. Nah, fahatta huna, maka bermula hatta huna di sini syair. Fi qauli syairi, di dalam ucapan penyair, ibtidaiyatun itu hatta ibtidaiyah. Wa ma'u Dajlata, dan bermula lafaz ma'u mubtadaun itu sebagai mubtada. Wa askalu, dan bermula lafaz askalu khobarun itu khobar. Wa makna askalu, dan bermula maknanya askal muhtalitun bidami, itu campur aduk bidami dengan darah. Nah, udah titik. Jadi nggak usah saya tulis ya. Di situ famazalatil qatla tamuju dima'aha bidajlata hatta ma'u dajlata askalu. Nah, perhatikan hatta ma'u, tapi nggak apa-apa lah saya tulis lah biar nyambung bener kalian. Ini udah paham ya? Udah nyambung nih? Saya hapus. Wah, ini orang memang papan tulisnya memang nggak bagus ini. Harusnya diganti. Cindra mana tadi? Apa itu syair tadi awalnya? Famazalatil qatlah. Nih terkeambil lagi loh. Fama zalat, tidak henti-hentinya apa al-qatla, pembunuhan, orang yang dibunuh. Fama zalatil qatla tamujju dima'aha bidajlata hatta ma'u dajlata
hatta ma'udajlata. Apa tadi? Hatta ma'udajlata. Bisa jelata hatta ma'udajlata kalu. Ini hatta di sini bukan mengatofkan lafadz ma'udajlah diatofkan ke dajlah, ini bukan. Tapi hatta di sini adalah hatta apa tadi? Ibtida, iya yang berdiri sendiri. Hatta ma'udajlata, sehingga bermula utawi air sungai Dajlah askalu itu bercampur aduk dengan darah. Askalu ini khobar. Jadi ma'udajlah mubtada, askalu khobar. Hatanya tidak huruf atof tapi hatta ibtida. Iya itu maksudnya fi ba'dil mawadhi, salah satunya hatta di dalam syair di sini bukan huruf atof tapi huruf ibtida. Iya, oke, bisa difahami ya. Watakunu, dan terkadang ada apa hatta, ada itu jarotan huruf yang mengejirkan lil akhori terhadap lafadz yang lain. Kama sebagaimana contoh fi qaulika yang ada di dalam ucapan kamu. Perhatikan, akal tusam kata hatta ro'siha. Nah itu dibaca jer. Hatta ro'siha, makan siapa saya asam kata pada ikan. Hatta ro'siha, sampai kepalanya ikan juga dimakan. Bukan rakus, bukan ngantuk. Ngantuk deh, Rizky ngantuk. Yo, tadi iseng lu ngumpetin pecinya. Lu kenapa berani ngumpetin pecinya siapa? Andre. Coba ngumpetin pecinya Ager. Nah, kalau dicitak ya kan? Lah iya. Nah ini ro'siha dibaca jer. Artinya hatta menjadi huruf jer. Nah contoh pembandingnya nih. Bijari ro'sin, bijari ro'si dengan membaca jer ro'si. Watujaru, watajurru, dan mengejerkan apa hatta al muttasila pada yang bertemu bil akhori ya, dengan lafadz yang lain. Bil akhori dengan lafadz yang lain. Kaqaulihi ta'ala hatta mat la'il fajri. Nah, kan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ngomong mulu dari kemarin lu Disimak kalau ngaji itu. Nahu bukan main-main. Kalau ngaji nahu jangan samain ngaji yang lain. Ini terakhir gua ngasih tahu lu nih. Kalau besok ambil tindakan nih. Hatta ro'siha ini loh. Dibaca jer yang menjerkan hatta, artinya hatta sebagai huruf jer. Jelas nih. Nah, itu pemahaman daripada hatta. Ya udah bab tauqidi bermula ini itu bab menerangkan tauqid. Lah besok bab tauqid. Jadi saya ulangi, hatta di sini ada, kalau yang barusan kita bahas ada 3 poin, 3 makna. Pertama hatta sebagai huruf atof, udah jelas tadi contohnya yang ada. Yang kedua hatta sebagai hatta tidak jelas. Ya, contohnya tadi sudah dijelaskan semuanya, termasuk di sini. Lakin waqa'i'uhu fil harbi tuntadharu. Ini ibtida ya. Dan yang terakhir adalah hatta sebagai huruf jer. Nah, contohnya ini akal tusam kata, saya makan ikan hatta ro'siha, sampai kepalanya ikan juga saya makan. Loh, ikan kok, kepala ikan kok dimakan? Ikan kakap kan enak. Kalau lu makan teri, apakah kepalanya lu buang-buangin? Gua nanya nih, lu makan teri, Pak Ija nih gini ngobrol mulu. Lu kalau makan teri emang ikan teri segini aja juga isinya kok berapa ratus, ya enggak? Lu buang-buangin kepalanya gitu.
Nggak mana ada. Udah ama kepala-kepalanya ikan teri juga dimakan. Jelas itu. Rakus amat lah, bukan rakus. Emang kucing makan kepala ikan. Masalahnya ikannya ikan Lu teri ngerti gak? Ya lu itu telasnya teri. Ngaji bercanda mulu, ngobrol mulu sama Mila lagi. Lu mabuk musim hujan minum es. Kan mabuk namanya. Ya kan? Lah iyalah. Oke. Bisa dipahami nih, ada yang nanya nggak sebelum ditutup? Ya tutup lah, karena kita menghargai, menghormati guru saya. Kan Cak Ulil lagi live, maka kita live-nya saat beliau live ya kita nggak live, ini kita udah melanggar kode etik sebenarnya. Oke, jadi kita tetap ngaji tapi tidak live. Nanti lanjut live lagi kalau ngaji Ikhya Mbah Yai Ulil udah selesai ya, baru live lagi kita. Oke, kita tutup bersama-sama doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kita lanjutkan mengaji apa itu? Tanggihul Qaul.